kerasnya berdoa itu sampai terdengar oleh Nabi, karena Nabi juga sama dalam rombongan itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Baik, untuk pagi hari ini saya akan coba, nggak tahu di sini ada kitabnya nggak ya. Tadi saya Bulughul Maram lihat, tetapi saya coba hari ini Riyadhus Shalihin saja dulu. Jadi saya akan coba bahas sebuah kitab yang bagus, yaitu Riyadhus Shalihin. Tetapi kita tidak ingin dari awal, tetapi kita akan coba tematis saja, yaitu dari bab doa. Tadi hubungannya dengan ikhtiar, doa, dan tawakal. Jadi Riyadhus Shalihin ini adalah kalangan seorang ulama besar, yaitu yang kita kenal dengan Imam Nawawi. Nah, ini jadi Imam Nawawi ini kalau nama lengkapnya begitu, Al-Imam Al-Alamah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damsyiti. Nah, itu nama panjangnya, silahkan dihafal ya. Karena juga tidak hafal-hafalnya Imam Nawawi saja. Imam Nawawi ini kalau kita lihat masa kehidupannya itu pada tahun 600-an lah begitu ya. 600-an Hijriah begitu. Dan beliau ini dikenal di kalangan para ulama sebagai ulama pemikir fikih dan hadis. Jadi kalau kita membaca Riyadhus Shalihin, sama seperti Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau dikaji itu banyak menuangkan hadis-hadis. Ini menarik. Kenapa? Karena orang fakih itu, orang yang mampu beramal soleh itu, dia akan banyak harus hafal hadis begitu. Jadi kalau kita ingin beramal yang baik, banyak aja hafal hadis. Nanti di situ akan banyak muatan-muatan, termasuk Riyadhus Shalihin ini. Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram begitu yang ada. Tadi Bulughul Maram ada. Silakan nanti dideres begitu ya. Ini bagus. Saya sekarang gurunya sangat panjang, nanti makan waktu. Muridnya juga banyak, makan waktu. Nanti silahkan di ini. Nah, karya beliau ini sebetulnya di beberapa majelis taklim saya pernah menyampaikan ada yang paling bombastik apa ya, Arba'in An-Nawawiyah begitu. Jadi kitabnya kecil. Dulu tahun 2015 waktu ada toko mahkota itu ada harganya Rp2.700. Bayangkan, kitab bagus, tipis, kertasnya biasa saja, karangan seorang ulama besar, kumpulan 42 hadis, namanya Arba'in An-Nawawi, walaupun Arba'in itu 40 ya, tapi isinya 42 hadis, cuman Rp2.700. Masih numpuk dulu di mahkota. Sekarang mahkotanya sudah tidak ada. Kemana tuh mahkota? Bayangkan ini, kitab 2.700 tidak ada yang beli. Coba nanti kalau masih ada, mungkin sekarang 3.500 lah yang kecil itu, sambil kita belajar nanti coba diborong 20 biji saja begitu. 3.500, 70.000 20 biji jamaah gitu. Nanti dikupas begitu. Dan itu sebagai landasan amal kita. Kalau kita ingin beramal tidak banyak membaca hadis begitu. Ini dari mana nanti pijakannya? Artinya membaca di sini tentu bukan membaca ini, tapi minimal dengan membaca nanti kita bertanya kepada guru. Dengan banyak bertanya itu terus ilmu kita akan bertambah dan akan menambah yakin ketika kita beramal.
Kemudian Riyadhus Shalihin. Nah, yang akan kita bahas nanti salah satunya satu bab Riyadhus Shalihin, bab doa. Kemudian Al-Minhaj, Imam Nawawi juga mengarang Syarah Sahih Muslim. Ini luar biasa. Syarah Sahih Muslim itu sebetulnya dikarang oleh Imam Nawawi ini oleh Al-Hajjaj begitu ya. Ini bagus begitu untuk dikaji. Kemudian At-Taqrib wa Tasir fil Ma'rifat Sunan Basyirin Nadhir. Nah, ini juga pengantar studi hadis. Jadi kalau kita belajar fikih, maka usul fikihnya harus kuat. Nah, ini kalau kita belajar hadis, nah ini At-Taqrib wa Tasir, salah satu pilihannya. Jadi ada pengantar ilmu hadis. Nah, ini salah satunya karangan Imam Nawawi. Pilihan bukunya banyak. Ini salah satunya. Di dalam fikihnya khusus Riyadhut Thalibin, itu ada tadi Riyadhut Thalibin. Kalau tadi Duratul Nasihin apa ya? Riyadhus Shalihin ada. Nah, kalau ada alhamdulillah. Nanti bisa aja dibaca. Kemudian Riyadhut Thalibin ini juga kitab luar biasa. Al-Majmu', ini juga kitab panduan hukum lengkap. Kemudian Matan Al-Idah fil Manasik, ini adalah haji. Jadi sebetulnya kalau kita mengenal Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin itu hanya salah satu, banyak kitab-kitabnya yang sangat luar biasa. Makanya ahlul ilmu itu harus baca lah. Kalaupun tidak punya, ya sering-sering ke perpustakaan begitu. Kalau di perpustakaan tidak ada, bisa dianggarkan di kas masjid. Ini luar biasa ini. Ini sangat banyak ya, saya coba dilewat saja. Nah, ini juga termasuk. Nah, baik. Hadirin hati iman, ada salah satu bab di dalam Riyadhus Shalihin, dan hampir di kitab-kitab hadis itu akan selalu ada bab doa. Saya akan mulai saja bahwa Imam Nawawi memulainya dengan Al-Quran surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi surat Ghafir ayat 60 ini ketika Riyadhus Shalihin mencantumkan di situ oleh Imam Nawawi, ini menunjukkan bahwa bagaimana Allah memberikan optimisme kepada kita umat Islam. Jadi kepada umat Islam diyakinkan dari awal, berdoalah kepadaku, kata Allah. Aku pasti akan kabulkan. Nah, ini kalimat-kalimat yang memberikan optimisme Allah kepada kita dari bab doa ini. Nah, kalau kita berbicara tentang doa, maka secara umum doa itu dibagi menjadi dua. Untuk seperti mudah memahaminya, doa yang biasa sering kita lakukan itu dibagi dua, doa permohonan dan doa ibadah. Jadi doa permohonan itu adalah doa yang di dalamnya memohon kepada Allah, memohon manfaat, meminta diselamatkan dari mara bahaya dan lain-lain. Artinya permohonan-permohonan. Itu disebut dengan doa permohonan. Yang kedua, ada yang disebut dengan doa ibadah. Doa ibadah itu adalah doa yang menunjukkan bahwa ada rasa kepasrahan dan ketundukan. Nah ini. Jadi orang yang berdoa menurut Imam Nawawi, dia tidak bisa hanya mengandalkan lidahnya saja. Ya Allah, tapi tidak. Makanya ketika Imam Nawawi, doa itu harus menunjukkan dengan permohonan dan ada unsur ibadah. Jadi doa ini nanti akan dijelaskan bagaimana harus muncul dari kebutuhan lubuk hati kolbu kita. Jadi doa itu tidak didasarkan pada tekanan, pada pressing, tapi memang betul-betul. Makanya nanti akan diungkap di dalam Riyadhus Shalihin ini bab doa ini. Jadi rasa kepasrahan, rasa ketundukan sebagai syarat kepada siapa? Kepada Allah. Gitu. Makanya orang yang berdoa memohon kepada Allah, hindari rasa kecongkakan. Kalau punya jabatan tinggi setinggi apapun, doib di hadapan Allah, lemah semua. Nah ini harus ditanamkan bagi orang-orang yang berdoa. Makanya ada kemudian ini dikembangkan turunannya ini, tapi saya belum mempelajari. Ada sebut torikoh jalan, tapi bagaimana kemudian torikoh mendekatkan diri kepada Allah. Turunannya sungguh banyak. Walau alam nanti saya juga belum mempelajari secara mendalam torikoh yang hubungannya dengan berdoa-doa begitu. Ya. Nah, baik. Jadi itu intinya adalah
Kalau seseorang berdoa tidak ada rasa kepasrahan, ketundukan, maka unsur doa ibadahnya tidak ada. Makanya salah satu unsur doa dalam ibadah itu adalah sebuah doa yang dimana kita menafikan ilah-ilah. Ini penting. Makanya kalimat Allahu Akbar itu kalau sekedar diucapkan di mulut, anak TK juga bisa. Tetapi yang dimaksud adalah ketika mengucapkan Allahu Akbar, di sana tertanam makna bahwa Allah itu zat yang maha luar biasa besarnya, yang maha hidupnya, maha berdirinya. Nah, ini merupakan bagian makna-makna tauhid bahwa unsur berdoa itu seperti itu. Dan ini bisa dilihat, direfleksikan bagaimana para nabi dan para rasul ketika berdoa. Rasulullah itu kalau dilihat dari riwayah hadis bagaimana nabi berdoa yang dijamin surganya, diampuni dosanya, ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Teka bayang ke orang mah orang anu dijamin ahli surga, tetapi ketika berdoa kepada Allah, khusyuk, kepasrahan, rasa ketundukan, itu sungguh luasa diperlihatkan. Makanya lihat di dalam beberapa kitab hadis bab berdoa itu, bagaimana petunjuk perilaku para nabi dan para rasul ketika berdoa. Bahkan Rasulullah Muhammad ketika di perang Badar berdoanya sungguh luar biasa. Sungguh mengecapkan kalimat, ya Allah, kalau seandainya pada hari ini umat tidak dimenangkan, maka akan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita yang tidak dijamin surga, amal soleh kita saja berharap kepada Allah, optimis untuk selalu diterima, tapi ketika berdoa, apakah sudah seperti itu? Nah, ini juga merupakan tantangan, ujian bagi kita, karena doa itu senjata bagi kita. Tidak ada lagi, kita hanya mampu berikhtiar. Yang lainnya senjata, berdoa. Dan berdoa itu Bapak silahkan, Bapak rasakan sendiri. Ketika sholat di satu waktu, kita berdoa dengan khusyuk. Dan setelah itu, apa yang dirasakan? Ada rasa optimisme. Bahkan ada sebuah penelitian, saya melihat di salah satu majalah kecil, seorang yang sudah, ini lagi-lagi di luar negeri, seorang yang sudah berdoa, kemudian dia mampu punya mungkin kamera berapa piksel atau apalah dengan IT, bahwa ternyata mengurai aura yang berbeda. Jadi orang yang sudah berdoa, itu ternyata aura yang dimunculkan di wajahnya itu berbeda dengan orang yang sama sekali, ini alami begitu. Jadi ini sungguh luar biasa sebetulnya. Dengan doa itu ada rasa optimisme, yakin, spirit pada diri kita begitu. Makanya jangan tinggalkan doa. Nah, hadirin hati iman, kemudian Imam Nawawi juga menyampaikan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan merendah diri, tadarru, dan suara yang lembut, wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Nah, jadi melampaui batas yang dimaksud Allah mafhumnya adalah orang yang berdoanya tidak tadarru dan tidak khufyah. Jadi kalau kita melakukan pendekatan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 55, maka salah satu unsur doa itu ada tadarru wan khufyah. Apa itu tadarru? Tadarru itu yang tadi ada rasa tunduk, rendah diri, kemudian bahwa kita ini makhluk yang lemah. Ada kekuatan bahwa kalimat Allahu Akbar itu menjadikan kita sangat lemah di hadapan Allah dan membutuhkan sandaran yang kuat, yaitu Allah. Ketika kita mengucapkan tahlil la ilaha illallah, kita meyakini bahwa pada hari ini dan seterusnya dan sebelumnya kita meninggalkan ilah-ilah yang lain karena hanya Allah lah yang berhak untuk diibadati. Jadi berdoa dengan khusyuk, ari Allah masih diduakeun. Berdoa dengan khusyuk, ari pepencitan masih kepalana
diserahkan ke Nyi Roro Kidul umpamana. Kalau di pantai kan suka ada. Saya punya tetangga orang Kebumen. Jadi kalau di sana itu setiap tahun masih ada perilaku kultur budaya ya kultur. Kalau sembelihan itu biasa. Sholawatna, babacaan Bismillah ya Allahu Akbar. Ngan nusubnya diserahkan ke penguasa laut. Darahna sarang kepalana. Nah iya yang luar biasa kan. Janten niatna sudah jimpang, hanya carana secara dohir Bismillah ya Allahu Akbar. Makanya satcena abi waduh di ditu pami tiap tahun teh. Jadi sudah menjadi, ini sebelum Covid, itu sudah menjadi arena pariwisata. Jadi sudah menjadi arena pariwisata di Kebumen. Dari Kebumen. Ini sudah menunjukkan bagaimana doa akan dikabulkan menjadi bagian doa permohonan dan ibadah ketika nusubnya kita melakukan sesembelihan justru ditujukan untuk selain Allah. Ini kan kalau bahasa para ulama itu musyrik begitu ya. Baik, hadirin iman. Nah di dalam ayat tadi Imam Nawawi menyatakan bahwa harus lemah lembut, berendah diri, ini unsur dalam doa. Makanya kalau kita perhatikan bagaimana para anbiya berdoa itu dengan menunduk, padahal mereka itu pemimpin umat. Itu. Nah ini harus menjadi kebiasaan, habitual action dalam diri kita dalam berdoa. Nah, bahkan kalau kita melihat pendapat tabi'in Hasan Basri rahimahullah, bahwa di antara bentuk doa yang biasa, kata beliau, yang dilakukan oleh para sahabat itu adalah berdoa dengan hamsah. Hamsah itu lirih pelan. Jadi berdoa itu betul-betul menunjukkan bahwa kita itu butuh dengan Allah. Makanya sok aya, ini saya kalau bicara berdoa dengan suara dikecilkan, dilirihkan, itu berdoa secara pribadi ya. Karena nanti secara khusus ada riwayat-riwayat bagaimana ketika doa itu dikeraskan dalam pengajaran, tarbiyah, segala macam. Ini kita masuk bab doa yang khusus ketika seorang personal melakukan permohonan kepada Allah begitu. Jadi nanti berbeda kalau umpamanya di masjid ini ada berdoa rada dikeraskan karena dengan maksud supaya membimbing masyarakat supaya paham dan hafal, itu beda lagi di tarbiyah nanti, doa dalam tarbiyah. Sekarang doa secara khusus ini aja. Nah, itu diantaranya. Nah, ada sebuah riwayat ini yang menarik. Dalam sebuah hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa kami pernah, jadi Abu Musa pernah bersama Rasulullah SAW kemudian menaiki lembah. Dan ketika menaiki lembah, biasa kalau para sahabat, ini sebagai hikmah bagi kita, para sahabat itu ketika menaiki lembah biasakan sok aya paur alami, Pak. Jadi para sahabat juga bukan hebat-hebat kumaha gitu, paur begitu, dan mereka berdoa. Dan dalam satu riwayat berdoa itu sampai dikeraskan. Kerasnya berdoa itu sampai terdengar oleh Nabi, karena Nabi juga sama dalam rombongan itu. Nah, ini di dalam hadis Bukhari dan hadis riwayat Muslim disampaikan, kemudian Nabi waktu itu menegur sahabat, "Ya Yuhannas, irba'u ala anfusikum." Wahai sekalian manusia, bersikap lemah lembutlah kalian. Nah, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Sesungguhnya zat yang kalian seru itu adalah bukan zat yang tidak mendengar atau tidak ada. Nah, ini juga artinya merupakan satu peringatan Rasulullah kepada para sahabat. Innahu sami'un qarib. Sesungguhnya zat yang kalian seru itu dekat. Dekat. Sami'un maha mendengar, dan qarib juga dekat. Nah, ini bagaimana ada sebuah riwayat yang sangat jelas bagaimana yang dimaksud dengan wahupyah dalam berdoa. Nabi langsung
memberikan pemahaman tarbiyah kepada para sahabat. Karena Al-Quran itu dia akan dijelaskan dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran, dan Al-Quran diantaranya akan dibayani, dijelaskan dengan perilaku Nabi. Perilaku Nabi itu nanti ada kaulnya, ada fi'li, ada takrir. Nah ini kebetulan langsung dengan kaulnya. Ya sahabat, turun ketarikan gitu, zat anu kulian saru teh, lain zat anu tidak ada atau zat yang tidak tidak maha mendengar. Gitu, cek Nabi itu. Tapi zat yang kalian seru itu adalah zat yang maha mendengar, dan dia itu qarib, dekat. Nah ini menunjukkan sebuah bayan tafsir dari yang namanya khufyah tadi. Makanya kalau kita melihat keutamaan di dalam berdoa, tunjukkan rasa tadarru wa khufyah pada diri kita. Nah itu di antara bab-bab doa yang disampaikan di dalam Riyadhus Shalihin. Hadirin hati iman, kemudian apa yang dimaksud dengan melampaui batas di dalam berdoa? Nah minimal ada beberapa tafsir yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tidak boleh di dalam berdoa menjelekkan orang-orang mukmin, orang muslim, dengan menghinakan atau laknat atau kutukan. Bahkan kalau lihat pendapat Sa'id bin Jubair dan Muqatil, ini masuk pada haram. Jadi tidak boleh ketika ada umat manusia yang dia sholatnya sama kita, bareng sama kita, kita tahu masih bertauhid kepada Allah, tidak boleh haram kita menghinakan dengan doa yang melaknat. Ini masalah kalau di gadget sekarang, sebentar lagi ada pemilihan kades ya, serentak. Ini sungguh luar biasa. Sholatnya bareng, beda pilihan, doa laknat keluar semua. Kan kita kenyataan begitu. Beda partai saja, sudah. Laknat semua muncul. Padahal sholat subuh bareng jeung urang teh. Tapi siangnya saling laknat. Karena beda selera dalam memilih calon. Ini sebetulnya kalau lihat bab-bab ini tidak boleh. Kalau kita tahu dia orang beriman, tidak boleh dengan kutukan dan hinaan. Kalau kita lihat kan begitu. Apalagi sesama kaum muslimin, ini sangat tidak boleh. Selama dia diikat oleh nilai-nilai akidah Islamiyah. Ini harus dipegang ini oleh kita. Kemudian tidak boleh juga melampaui batas meminta sesuatu kepada Allah yang itu hanya diberikan kepada Nabi. Umpamanya mukjizat. Mukjizat itu diantara kalau kita memohon kepada ya Allah berikan aku mukjizat, itu melampaui batas. Termasuk dalam tafsir ini, dan ini pendapatnya Abu Majlas. Tidak boleh kita memohon kepada Allah yang sesuatu itu khusus untuk para anbiya, untuk anbiya, para nabi. Tidak boleh. Begitu. Nah, kemudian itu diantara kaidah-kaidah melampaui batas yang harus kita perhatikan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin hati iman, nah di dalam berdoa maka tidak terlepas dari ikhtiar, doa, dan tawakal. Makanya kalau kita perhatikan di dalam doa itu ada doa yang memang dia terikat dengan waktu, ada terikat dengan tempat. Contoh yang sederhana ya, terikat dengan waktu. Banyak doa yang disyariatkan kepada kita ketika ada waktu-waktu tertentu. Ada doa yang disyariatkan kepada kita karena kita berada di tempat tertentu. Masuk jamban ada doanya, masuk masjid ada doanya. Terikat dengan tempat. Bahkan kalau sholat diartikan sebagai doa, maka tahiyatul masjid itu juga bentuk berdoa terikat dengan tempat. Nanti tentu begitu banyak doa yang dia terikat dengan waktu. Ada waktu-waktu tertentu yang dimana di situ doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kalau dalam buka saum, kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, Allah enggan untuk menolak, tidak mengabulkan doa hamba yang di pagi harinya saum, di siang harinya menahan, tidak makan, tidak minum, dan berjima dengan istrinya, dan di sore harinya berbuka, dan ketika berbuka dia mengucapkan doa buka saum. Di antaranya salah satu doanya doa badomau wa talatil unuku wasabatal ajru insyaallah. Al-ajru. Jadi al-ajru itu adalah sesuatu yang akan dibayar ujroh, upah
Allah akan memberikan upah kepada mereka yang saum luar biasa karena Allah. Nah, ini salah satu doa yang terikat dengan waktu saum, dan masih banyak nanti. Itu bentuk-bentuknya. Dan ini harus diperhatikan. Makanya Allah menyebut wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu adalah bagi orang yang di ayat itu Allah sampaikan nanti yang tawakal khusus. Jadi orang yang tawakal itu bukan awalnya. Tapi tawakal itu adalah bentuk ketika kita sudah ikhtiar dan doa. Maka kita tawakal kepada Allah. Hasilnya apapun kita serahkan kepada Allah. Makanya Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan cukupkan segala kehidupan di dunianya dari berbagai arah yang dia sendiri tidak menyangka-nyangka. Bapak di sini mungkin ada PNS, kalau guru gaji PNS sertifikasi, anak cuma 2. Secara hitungan matematik, tak hitunglah cukup. Secara ekonomi pendidikan cukup. Coba pernah tidak dicek berapa guru madrasah yang anaknya banyak, tetapi dia bisa penghafal Quran? Coba. Guru madrasah yang anaknya lebih dari 5, gajinya juga tidak PNS, tidak sertifikasi, hanya mengandalkan honor dari lembaga, tapi dengan anaknya dia mampu mengenalkan anaknya kepada Al-Quran dan hadis-hadis. Ini kan sebetulnya bentuk bagian yang bagi kita seharusnya menjadi satu pecutan. Ini ikhtiar, ini bicara ikhtiar. Ikhtiar kita di mana? Makanya jangan segan-segan kalau saya mengutip pendapatnya Gus Baha, salah seorang intelektual dari Nahdlatul Ulama. Beliau mengatakan kalau seseorang orang tua yang mengeluarkan uangnya sebesar apapun, maka pada dasarnya, pada hakikatnya uang yang dia keluarkan itu adalah uang yang dia keluarkan di jalan Allah. Jadi kalau cek Sunda nama tong pelit nyakolakeun budak ka sakola anu bagus, anu islami, gitulah meureun. Sok sabaraha dibayaran di ikhtiaran gitu. Itu bentuk ikhtiar. Ke Garut, ke Tasik, ada lagi kemana? Mungkin ke Jombang. Wah, ke Madura. Biayaan terus. Ikhtiar. Berdoa, tawakal. Mudah-mudahan anak kita soleh nanti, kan begitu. Baik hadirin hati iman, ini ada waktu sedikit. Dengan Rahman dan Rahimnya Allah dalam berdoa itu, Allah memberikan peluang. Bukan saja personal kita langsung berdoa kepada Allah, tetapi Allah juga memberikan peluang agar kita berdoa melalui perantara, boleh. Makanya ada yang sebut dengan tawasul. Jadi tawasul itu artinya perantara. Saya akan bahas sedikit. Tawasul itu dia berasal dari bahasanya itu adalah mendekatkan kepada sesuatu. Jadi makna tawasul itu mendekatkan kepada sesuatu. Makanya ada istilah tawasulan gitu ya. Jadi kalau arti bahasanya tawasul itu wasilata, itu ya, atau al-wasail, itu mendekatkan diri kepada sesuatu. Kalau secara syar'i itu dia mengamalkan sesuatu yang dengan amalannya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau secara syar'i yang kedua, dia melakukan amalan yang amalan itu telah dicontohkan oleh nabinya, dan kemudian semua amalan itu di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini sudah mulai. Kalau tadi berdoa kita langsung kepada Allah, nah sekarang ada doa yang disebut dengan tawasul. Jadi tawasul itu kalau kita sederhanakan dengan bahasa yang mudah, berdoa kepada Allah melalui perantara. Anu jadi masalah saha perantara gitu. Kita lihat, untuk menjawab ini tentu harus berdasarkan dalil. Baik, di dalam Al-Quran ada yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilata wajahidu. Nah, jadi fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah ini, carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Al-Maidah 35. Jadi dalil. Jadi
Apa sih dalil tawasul? Al-Maidah 35. Al-Maidah 35, Allah mensyariatkan agar kita berdoa kepada Allah dengan mencari jalan. Kalau bahasa di dalam ayatnya itu wabtagu ilaihi wasilata, mencari jalan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau mengutip kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa makna wasilah itu adalah peribadatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Itu diantaranya. Kalau Abu Qatadah juga hampir sama, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan soleh. Hadirin hati iman, tawassul yang dimaksud, kalau tadi kan wabtagu ilaihi wasilata, mendekatkan diri kepada Allah, maka mendekatkan diri kepada Allah itu seperti apa? Nah, maka kalau kita lihat dalam beberapa riwayat-riwayat, saya hanya sampaikan ada 3 saja. Nanti kalau ada tambahannya silahkan nanti dalilnya jadi dikemukakan. Saya sampaikan 3, ini berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Yang pertama, tawassul berdoa kepada Allah melalui asma wa sifat. Dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Walillahi asma'ul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah lah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya, kepada Allah dengan menyebut asma'ul husna itu. Al-A'raf ayat 180. Jadi ternyata berdoa kepada Allah melalui perantara yang pertama melalui asma'ul husna. Jadi kita kalau berdoa dalam prakteknya tidak usah ya Allah, bisa ya Rahman, ya Rahim, ya Qayyum, umpamanya begitu. Kenapa? Karena itu nama-nama asma sifatnya Allah, boleh disebut dalam, jadi tidak menyebut Allah lagi. Ya Rahman, ya Rahim, berilah aku kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang halal, umpamanya. Itu boleh. Bukan boleh, memang disyariatkannya seperti itu. Itu yang pertama. Jadi berdoa kepada Allah dengan asmaul husna. Silakan ini diamalkan. Dan para salafus soleh sudah mengamalkan ini. Tinggal kita mengamalkannya seperti itu. Bahkan Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan bahwa tidak sepantasnya bagi seorang berdoa kepada Allah kecuali dengan nama dan sifatnya. Nah, ini Imam Abu Hanifah, seorang pemikir, menyatakan tidak pantas orang berdoa kepada Allah dengan tidak menyebut asmaul husna. Gitu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah berdoa kepada Allah dengan, saya sebentar dalilnya supaya ini, berdoa kepada Allah dengan amal soleh orang yang masih hidup. Nah ini jadi berdoa kepada Allah dengan amal soleh orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah meninggal, orang yang masih hidup. Ada beberapa riwayat, saya tuangkan secara sederhana saja. Ketika di zaman Rasulullah dan Rasulullah masih ada, itu biasa para sahabat itu kalau memohon sesuatu melalui Rasul, dongkap ke Nabi, ya Rasul, itu halodo teh asa panjang wae, cik atuh lah ngadoa ke Allah, sok atuh urang ngarumpul, doa Nabi teh ke Allah turun hujan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada amalan Rasulullah di mana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat berdoa itu kepada orang soleh yang masih hidup. Terus diamalkan ke orang, Pak, kan murang kali pami sok dongkap ke sepuhna, Pak doakeunnya mudah-mudahan abi lulus ujian. Cek bapana teh sok didoakeun ke bapaknya sing gampang ngajawab soal. Eta teh tawasul, mesti diamalkan ke orang Sunda mah. Tawasul memohon doa kepada Allah tapi melalui perantara sepuh. Tah sepuh teh ngadoakeun, ya Allah mudah-mudahan atuh budak teh sing diberi kemudahan dina ujian, tah tawasul eta teh. Ngan ulah sepuhna tos maot dikubur, dongkap ka kuburan. Ya Bapak, abi bade ujian sing dimudahkeun kade. Kunaon kadena? Teu aya contohna, kitu weh gampang mah.
lau kana khairan la sabaquna alaih. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, para sahabat tos dipayun ngamalkeun itu. Ketika Rasulullah teu aya tos pupus. Eta para sahabat teh ketika memohon sesuatu teh sanes ka makam Nabi. Nah, ini sebagai tarbiyah yang urang. Ada dua riwayat, Rasulullah masih ada, Rasulullah ketika tidak ada. Ketika Rasulullah tidak ada, sanes dongkap ka makam Nabi. Ya Rasul, ya naon, henteu, tapi dongkap ka paman beliau yaitu Al-Abbas. Al-Abbas orang yang dianggap tua dan dianggap soleh dan dianggap dituakan. Dongkap nanti ke Al-Abbas. Nah, ini menunjukkan tarbiyah yang urang. Ternyata aya amalan sahabat kalau memohon sesuatu ketika Rasul teu aya teh sanes ka makam Nabi. Punten orang Indonesia pami angkat jamaah haji kaditu di Aurudoh, ada kudu hati-hati. Ulah sampai terbenak dalam hati memohon kepada Allah, yakin lebih utama di makam Nabi. Padahal Nabi sendiri, para sahabat tidak seperti itu. Jangan tong aya. Ibadah berdoa saja. Kalau mau di Ar-Raudhah ngadoakeun Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ulah orang, ya Rasul, abdi teh aya kesulitan di Indonesia, berikan kemudahan. Itu sudah jadi musyrik. Mentakan Nabi mah, ke makam Nabi. Tapi kalau di Ar-Raudhah kita mendoakan Nabi dengan sholawat, itu yang diajarkan. Dan kadang kamu urang besi bapak umroh atau hajiannya, aya kesempatan di itu, ya kudu diluruskan. Anu katilu, berdoa kepada Allah melalui amal soleh yang sudah kita lakukan. Nah ini Pak, riwayatnya ada di dalam Ali Imran ayat 16. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Rabb, jadi orang-orang yang berdoa, ya Rabb, kami sesungguhnya telah beriman. Ya Rabb, yaquluna rabbana innana amanna. Ya Rabb, sesungguhnya kami telah beriman. Amal soleh sanes beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah teh amal soleh nu luar biasa, anu top, keren. Ini dijadikan sandaran di Ali Imran, maka ampunilah segala dosa kami. Maka salah satu wasilah berdoa kepada Allah dengan amal soleh nuku urang antos dilakukan, dan orang yakin amal soleh itu terbaik. Contoh, kamari orang tos saum dinten Sabtu, kamari kan terakhir yaumul bid, saum 3 hari tengah bulan, Kemis, Jumat, Sabtu beres tah. Begitu beres langsung subuh tadi teh, ya Allah, kamari teh simkuring dengan ikhlas tos saum tengah bulan 3 dinten. Mudah-mudahan ku ayana amal soleh simkuring saum hoyong dibukakeun tiasa mayar hutang, ya Allah, kasih kemudahan. Kenging Pak, saya pisan. Kita menyandarkan sesuatu memohon kepada Allah dengan amal soleh gitu. Jadi kesimpulanana kahiji dengan Asmaul Husna, kedua dengan orang yang masih hidup, perantara anu katilu sareng amal soleh anu kantos ke orang dilakukan. Hadirin hatu iman, eta anu kusim kuring yang kami bisa sampaikan perihal bab doa yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan ini menjadi cukup manfaat.